Untuk siapa yang minta naik ini? Si Sakron. Sakron, saya tidak menaikkan Anda karena tadi Anda naik memaki kerjaannya. Itu enggak saya naikkan karena ini kita berdiskusi agama, bukan caci maki ya. Kalau caci maki mungkin ke rawa-rawa itu. Betul itu Pak Nabi terakhir. Ya, tadi Pak Gule kan dengar sendiri dia memaki-maki kan? Iya. Jadi kita pun nggak enak kalau memaki-maki Pak. Iya, masa firman Tuhan yang kita baca lalu kita maki-maki. Nggak usah kasih naik. Gimana Mawar Merah? Nggak usah kasih naik kalau dia maki-maki. Tidak usah kasih naik kalau dia maki-maki Pak Ade, nanti lompat. Iya, nggak bagus. Nanti kena PL kita. Dengan saya harus suruh on cam. Oke, saya on cam. Oke, saya on cam, tapi nggak lama ya, karena saya udah tidur jadi. Iya, saya tahu si Mawar. Karena malam banyak ada pulang pagi, ada penyanyi di duka toh, teman saya ada meninggal. Kalau Mawar Merah, di mana kita tinggal ini Mawar Merah ini? Pakai kacamata hitam. Manado, tapi saya nak lama ada tidur. Waduh. Pulang pagi, teman meninggal, nak tidur sampai pagi ada bikin malam penghiburan Pak De. Jadi nak nyanyi-nyanyi, ada nyanyi-nyanyi, ada di Bang Gule. Keren juga di Manado itu Mawar Merah. Apa itu? Malah. Saya nggak pernah ke Manado, tapi banyak teman saya orang Bugis. Tapi katanya di Manado itu keren juga itu, sangat toleransi itu katanya. Saya on cam. Saya on cam tapi nggak lama ya. Saya on cam nggak lama. Karena saya nak tidur. Saya on cam nggak lama sih. Nggak lama karena banyak yang suruh tato jadi saya tidur. Iya nggak apa-apa, saya udah tahu. Kalau saya udah paham Mawar Merah, sudah paham aku. Iya. Udah saya begini pada saya tadi malam nggak tidur toh, pulang pagi teman udah meninggal karena menyanyi malam penghiburan kita di Manado begitu adatnya. Pemakaman sekarang Pade. Jadi di nyanyi kita memang di kampung aja nyanyi kan. Ada orang meninggal saya nyanyi. Oke, lanjut Pada saya tutup sampai kamera ya. Iya. Yang penting mereka sudah lihat saya di bawah. Iya. Saya sudah kenal kalau lanjut. Yang penting mereka sudah lihat. Iyo, kalau Pak Ade dengan saya seberapa kali saya naik Pak Ade sudah kena. Suruh on cam Hayalan, kamu suruh on cam juga hanya saya on cam. Kalau saya sudah mengenal Mawar Merah karena kita pernah. Terserah kamu bilang apa mabuk. Iya, terima kasih Mawar Merah sudah on cam. Iya, saya balai. Jadi kalau kenalan begini, saya on cam sampai saya turun. Iya, bagaimana kalau udah kenalan begini bawa Mawar Merah? Jadi kalau kita ke Manado ada teman kita. Paulus saja. Boleh. Ya, ke Paulus nanti saja lah. DM saya ya Lanya kalau mau pasir ke Manado. Iya, Paulus saja lah yang kita bahas. Pak Ade juga, Pak Ade banyak. Jadi tema Pak Nabi tadi itu sebenarnya saya mau nanggapi juga itu karena ada olonya. Olo yang mana ini Pak De maksudkan? Aduh, nanti dulu saya sudah keluarkan baru Anda bertanya. Saya udah malas. Oh iya. Ya, selamat ganti aja Pak. Bunga sedap malam. Halo Bunga sedap malam, selamat pagi. Loh lah, suara apa? Nama bagus ini. Iya, suaranya mungkin beliau lagi pergi. Ini kepingan biadab ini apa ini? Udah siap di WA Mawar Merah, apa itu? Tidak tahu, tidak kenal saya.
Iya. Aduh. Katanya si Kalau- Mawar penghujat. Kalau Udah tuh kepingan begini. Bang Gule, nggak usah dibaca-baca, biarkan saja itu. Oh. Iya. Iya. Itu hanya Kamu lihat bonus. saya penama banyak di bawah. Iya, bunga sedap malam, selamat Saya tidak siang. perlu mereka typing saya berjalan anak pusing. Assalamualaikum Iya, Pak Kak Dehe level. Nabi terakhir. Ya, silakan on cam. Saya mau nanya aja Waalaikumsalam. sama Bang Gulo. Iya. Hari Waalaikumsalam. ini Bang Gulo, kalau ada mawar merah mengikuti Paulus apa Yesus? Kita selalu juru selamat Yesus Kristus. Gitu ya. Kalau ada pendeta Depi mengikuti Paulus ya. Ini Bapak ini omken dulu Bapak. Kayak kita ini suara Bapak ini penasaran dengan Bapak ini. Iya, enggak, cuma nanya aja. Kalau muda mawar, kalau nggak ongke mungkin takut disusui Paulus dia. Ini Pak siapa ini? Pak Bunga ini. Iya. Pak Bunga ini, gimana Pak Bunga? Ya, Di mana baik-baik kita aja. tinggal ini? Ini di Malang nih, di Malang. Coba ongkem Bunda Mawar. Waduh. Di Malang. Iya iya. Biar iya. Paulus menyusui Bunda Mawar nih nanti. Ya, gimana kita Bang Bunga? iya. Pak Nah. Bunga, bisa kita sedikit Ini Alkitab ya. saling Alkitab. tahu? Enggak, cuman nanya Bang Gulo. Alkitab Apa ini, udah Alkitab. apa udah minum Paramek Bang Gulo? Belum. Oh, Tidak ada belum. Pramid di sini. Orang gila ini. Iya. yang slow gitu loh. Kalau Paulus, kalau Yesus gitu aja lah Bang Gulo. Aku jadi mendengarkan nggak saru gitu loh. Kurang konsisten. Begini Bang Mawar Merah, karena Paulus itu juga orangnya baik, baru bertobat dia. Jadi Iya. saya juga tidak bisa maksudnya meniadakan semua begitu. Nggak percaya Iya. semua begitu. Karena dia kan orang Nggak usah jahat. baca di bawah. Mm-mm. Saya saja dibilang pesundal. Saya Biar tidak aku perlu. kalau mendengarkan Bang Tidak. Gulo sama Pak Dehe itu biar nggak pusing mana yang mau diikut Bang Gulo gitu loh setiap hari itu aku. Iya, maksudnya kan tidak mengikuti Paulus, tidak mengikuti, Terserah. maksudnya tidak ada apa, Saya maksudnya menakutkan. sama aja percaya begitu, Bang Bunga. Oh gitu ya. Biar Ya, aku nggak kalau ada pusing. Mereka iri saya. Enggak. Menakutkan. Bunda Emangnya Mawar. saya mau iri. Gini Bunda Mawar, Apa? kalau ada pendeta Depi dia Apa? mengikuti Paulus. Gitu. Emang Gule ini bunglon Gule ini. Tidak boleh. Kalau enggak, kalau sendirian sama Pak Dehe mengikuti Yesus, mana yang diikut? Aku pusing setiap hari mendengarkan nih. Yesus Cari aman aja, Pak Bunga Mawar. Oh, jadi kalau orang Jawa Timur Bang Gulo ini jadi bunglon nih ya. apa ini bicara? Tapi begini Gule. Kalau Pak Gule sudah mengerti mana yang baik dan mana yang benar, pasti ambil salah satu. Karena Nah, ketika Bang gitu Gule dong. nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia itu tidak mengenal Paulus, dia hanya Nah. mengenal anaknya Yesus. Lah, gitu. Dia tidak mengenal karena tidak ada di ayat Alkitab satupun yang mengatakan bahwa Allah itu mengenal Paulus, tidak ada. Tapi karena Anda segan dengan pendeta Depi, mungkin Anda tidak lebih tegas kalau ada beliau. Kemarin saya lihat Iya, Anda Pak kabur Dep. juga. Gini Bang Gulo, sebabnya Iya, aku betul sama Pak Dehe. pendeta Tapi Depi, gimana Pak Dehe ya? sama pendeta Depi itu Ya, kemarin dia lanjut, Pak. sama Pastor Loding mau ditombak dia lari dia gitu loh. Mau Iya, ditombak sebentar dia. dulu Bapak-Bapak ya, saya Iya, sapa Pak. dulu. Begini, Kita. Pak. Selamat siang Pak. Siapa namanya nih?
Pas siang. Selamat siang Bapak. Silakan on cam. Mas siang, Mas siang. Islam apa Kristen Bang? Ustadz Bang, Ustadz. Oh ya ya. Ya. Apa yang perlu disampaikan Pak Ustadz? Silakan on cam. Kalau Pak Ustadz lain, cuma sukanya ditanya-tanya aja. Ya, silakan on cam, silakan. Oh, Aku cuma suka ditanya-tanya aja, nggak suka bertanya-tanya Bang. Iya, makanya saya katakan silakan on cam kalau begitu. Aku belum bisa on game Pak. Anda bukannya ustaz. Kalau ustaz banyak temanku kalau disuruh on cam on cam. Anda bukan ustaz. Ya, Jangan dicoba bawa-bawa aja. nama ustaz di sini ya. Saya ingatkan Anda, jangan bawa-bawa nama ustaz. Tidak bagus. Bagus lah Pak. Enggak, Anda Kristen, saya tahu itu. Anda Kristen, dari kalimatmu saya tahu. iya. Ustadz kan artinya guru Pak, pengajar. Iya. Aduh, ya udah nggak percaya ya udah. Nah, di sini Kita punya, kalau Paulus kita tidak ini karena dia cuma rasul. Kalau kita percaya ya Yesus, Tuhan Yesus. Kalau Paulus hanya rasul karena di Efesus 2 ayat 15 ya. Kayalan, coba baca Iya. situ Sinaga. Paulus membatalkan hukum Taurat ya. Tapi di Matius 5 apa tadi? Iya Lan. Yesus tidak membatalkan. Iya, Karena dia menggenapi. tuh dia yang kita percaya, bukan Paulus. Paulus itu hanya rasul. Dia cuma penulis. Bukan Tuhan dia. Iya, betul. Seakan-akan mereka mau apa? Merendahkan Yesus. Seakan-akan mereka angkat si Paulus Tuhan, Iya, padahal bukan. Tapi begini ya Bu Mawar Miraya, begini ya Mawar Miraya, kita kan sudah menjelaskan, tetapi para teologia ini, para pendeta kita ini selalu beda dengan pendapat kita. Gimana Iya, itu menurut Mawar Merah? Kalau menurut saya, kalau pendapat mereka lebih ini Paulus salah, ya kan? Iya kan? Karena kita punya Tuhan, makanya sebelum saya kenal dengan Pak Pade ini host, selalu saya perbincangkan di diskusi itu di Komal. Saya bilang, mereka bertanya saya, Sinaga sudah tahu saya sudah lama. Baru Mawar Merah pendapat saya bilang, saya tidak mau kalau mau pendapat si Paulus yang lebih ini toh dari Tuhan Yesus. Iya. Karena Paulus itu cuma rasul, cuma penulis di firman Tuhan. Tapi kalau Yesus memang Tuhan. Karena Paulus itu dia membatalkan hukum Taurat itu toh di Efesus 2 ayat 15. Sedangkan Tuhan Yesus ada hotsau di Matius itu. iya, Matius. Singa, silakan on cam Bang. Kalau tidak on cam saya turunkan ya. Karena sudah lebih dari Sinaga on cam sudah. 8 menit saya diprotes terus sama kawan-kawan. Iyo, saya so on cam tadi toh. Hots. Begini Saya Pak, dengan kenapa hayalan. harus Ya, bukan pendeta ini, bukan Ya pendeta. itu. Kamu pesalah Sinaga. Kalau naik on cam dia pesyarat. Saya so on cam tadi. Tapi Iya, saya betul. so kenalan baik dengan Hot, sudah lama saya dengan hayalan di sini. Iya, selalu. kalau Jadi- ada yang mau naik, silakan naik, tetapi jangan ngehujat. Ya, kalau mau silaturahmi saja boleh, atau mau diskusi juga boleh. Ya, tapi kalau nanti Iya, kesana kesini, saya tidak bolehkan karena tidak baik. Iya, iya betul. Iya, tapi lanjut Bu Mawar. Terus ada tamu Hot. Nah, selamat siang, Tron. Selamat siang. Silakan on cam dan perkenalkan dari mana? Silakan. Iya, shalom. Diberkati Ya, selalu. Shalom. Shalom. Saya Fikir Undengan, asal Languan tapi tinggal di Bali. Oke, lanjut abangku. Apa yang perlu disampaikan? Silakan. Oh, pokok bahasannya apa ini?
supaya Kalau orang kita bahas-bahas Paulus dari kemarin. ya Rasul Paulus kan istilahnya dia rasul terakhir, menurut saya loh, rasul terakhir yang ada di Bible ya, yang ada di Perjanjian Baru. Karena dia sebenarnya kalau mau bayangkan di zaman Tuhan Yesus itu, saya yakin dia ada dan dia pun ikut dalam suasana penyalipan. Karena kan umurnya dia sama Yohanes, ini versi saya loh. Karena kan mereka tidak jauh umurnya, cuma tidak dituliskan secara detail di Alkitab. Iya. Buktinya waktu waktu Stefanus dilempar batu, dia ada. Tapi tidak dituliskan secara spesifik bahwa dia juga ikut ikut terlibat saat pelemparan itu. Ya, narasinya coba keluarkan dalilnya Bang, bahwa ketika si Stefanus dilempar batu, lalu Paulus melihat. Paulus hadir di situ. Paulus hadir di situ. Maaf, saya sebentar tidak dulu, saya bicara dulu ya, sabar. Lanjut. Di mana ayatnya supaya kita baca bersama. Paulus datang ke Efesus, dia datang mengatakan bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat itu sendiri. Bagaimana menurut Abang itu? Apakah setuju kematian Yesus itu jadi pembatalan hukum Taurat? Kalau saya sih simaknya itu bukan hukum Taurat, kita tahu itu kan ratusan ya. Kalau yang kita mau baca di Talmud atau kitab-kitab Yahudi, ya karena kebenaran kan yang awal kan mereka pasti turun temurun kitab yang mereka tulis. Nah, kalau mau bahas itu Tuhan Yesus kan udah bilang disempurnakan. Artinya disempurnakan dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan dan kasihi sesama manusia. Jadi tidak ada pembatalan di Taurat. Sebenarnya mungkin kalau versi saya, Rasul Paulus menulis bukan membatalkan sebenarnya. Mungkin salah ejaan orang-orang yang mencetak atau orang-orang yang menulis kitab yang dituliskan Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, Efesus, Tesalonika, seperti itu sih. Iya. Karena kan yang diikutin bukan Paulus, yang kita pahami itu ajaran Tuhan Yesus. Anda lebih memilih Yesus daripada Paulus. Lalu Anda mengatakan mungkin salah kerja Indonesia ini lebih dari 10 juta orang. Apakah mereka diam saja dengan kesalahan LAI ini? Ya, masalahnya kita mau bertindak juga kan LAI itu punya power. Apalagi mamonnya, ya kan, nggak tahu yang kasih mereka donaturnya siapa untuk menjelekkan atau menyalah tafsirkan Alkitab. Kalau kita bijak, menurut saya pelajarilah. Saya juga bukan mau erogan atau mau show off soal pengetahuan saya pakai bahasa Inggris. Tapi kan sebenarnya kita nikmati aja, baru pahami, belajar baik-baik King James Version. Anda tahu dari mana bahwa salah terjemahan? Tetapi cukup jelas di sini Efesus pasal 2 ayat 15. Saya baca ya. 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaan saya, apakah Patruk ini setuju dengan perkataan Paulus bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, hukum Taurat itu dibatalkan? Kalau setuju, setuju. Kalau tidak, tidak. Hanya itu jawabannya. Tidak setuju. Oke. Berarti Anda pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus berarti. Paulus, amin, iya, nggak mungkin lah aku mau ikut Karena Paulus. kebanyakan oten-oten yang sudah naik di sini, mereka sepakat bahwa Yesus datang, dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu batal. Lalu saya bertanya balik, hukum Taurat 613, apakah batal semua? Tidak. Yang batal semua, yang tidak batal hanya hukum Taurat ke-10. Begitu. Itu perintah. Yang Ya, meskipun kadang dinarasikan sebagai hukum Taurat, itu perintah Tuhan loh.
Dan perintahnya kan Tuhan itu tidak akan berubah dulu, sekarang, sampai selamanya kan. Iya, tapi sudah termasuk di dalam hukum Taurat ini, Bang. Sudah termasuk. Nah, Perintah hukum itu. Taurat kan sedikit- soal yang begini, sedikit, Pak Nabi. ukuran tanah. Dan di sana mencakup kasih yang tidak sempurna, karena kan gigi ganti gigi. Iya. Dipukul ya mukul. Silakan, Bahayanan Gula, silakan. Iya, saya mau bertanya sama Bang Trut ini kan, itu percaya Yesus. Bang Trut percaya Yesus sebagai Tuhan? Iya, sebagai Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa, sahabat, guru Iya, yang iya, mulia. tapi begini Bang Trut, ada tadi yang menarik Bang Trut katakan selagi Yesus apa ada di dunia, masa ada Paulus? Dari mana Bapak? Sebenarnya baru saya dengar itu sama Bapak. Dari Kalau saya mana sih Bapak pakai tahu? logika ya, pakai logika, itulah saya narasikan di sini. Karena umurnya kan sama, bukan? Itu tidak tercatat di kitab kita, kitab orang-orang Kristen. Umurnya kan kalau mau dilihat sama Petrus kan tidak jauh berbeda. Dan dia memang anti pengikut Kristus istilahnya ya. Dia tidak suka Iya, karena dia bagian dia bukan jagonya hukum Taurat. Kalau di Kisah Para Rasul di sana dia dijelaskan kaum Farisi kan. Kaum Iya, Farisi iya. ini yang yang tidak percaya kebangkitan atau bagaimanalah, saya nanti belajar lagi. Tapi dari umur itu logikanya kan begini. Zaman Tuhan Yesus dia orang Yahudi juga. Masa keberadaan Tuhan Yesus yang ada beberapa tempat dia tidak ikut? Dan dia ahlinya. Iya, tapi begini Pak, itu cerita Paulus kalau kita perhatikan di kitab ya, dia itu ya walaupun ada dia di zaman Yesus, tetapi dia bukan mempercaya kepada Yesus. Di saat Iya, dia baru tobat, menuliskan buku di saat Yesus sudah naik di surga, iya kan? Iya, oke. Ada apa itu? Iya, tapi logikanya kan begini. Orang-orang penting yang udah tersebar kisahnya di seluruh orang Yudea, bahkan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel itu pasti kan menjadi satu toko figur. Mau main. Dan dia pasti akan ikut. Dia pasti harus melihat keadaan Tuhan Yesus waktu itu kan. Cuma ya kuasa Tuhan kan tidak mungkin mau izinkan zamannya dia saat atau Tuhan Yesus akan mati di tangan dia, kan tidak mungkin, karena kuasa Tuhan kita tidak bisa pahami juga kan. Cuma kesimpulannya begini, kalau dia seumuran dengan Yohanes, Yakobus, Petrus, Matius, pasti kan dia sempatlah ketemu Tuhan Yesus. Cuma kalau kita di Injil kita mau tulis keberadaan Paulus dan kontribusinya saat membunuh, membinasakan, bahkan menganiaya orang-orang Kristen, kan banyak sekali yang harus ditulis dalam kitab Injil itu. Kalau kesimpulan saya, dia Iya, hadir. saya paham itu. Satu lagi nih Pak ya. Oh ya, saya satu lagi nih Pak ya. Saya mau bertanya, Bapak seorang pendeta hamba Tuhan atau bagaimana ini? Karena begini Pak, makanya saya tanya. Karena kalau rata-rata yang jemaat-jemaat ini, orang-orang biasa ini, sepakat dengan yang kita ceritakan ini. Tetapi kalau para hamba-hamba Tuhan, orang teologi tidak sepakat dengan kata-kata kita ini. Ada apa itu? Sesuatu apa? Saya mau tegaskan, kita kan tidak ada diskriminasi ya di hadapan Tuhan. Mau dia pendeta, mau doktor, mau apapun dia, mau presiden, kalau tidak sesuai firman Tuhan itu artinya tidak akan diselamatkan. Tegas saja. Iya. Dan kalau mau tanya status saya begini, sebagai Pak, buktinya pendeta, selama ini. maaf, kalau umpamanya mau Iya, lanjut, dikategorikan pendeta, saya ke gereja aja jarang-jarang. Di Bali yang ada urusan Tapi begini, sama aja ya. driver guide. Saya Iya, sama aja ya kita ini, kebetulan Pak. itulah. Kebetulan Bang Hayalan dari mana? Dari Medan. Kalau mau bilang Medan, di Pantai Kuta itu teman-teman si Putra, si Tobing, si Rahman itu Oh, iya, orang-orang Karo semua, teman-teman semua. Karena kami freelance driver yang cuma taking order kalau ada Iya. order, kalaupun enggak ya online lah. Dan ke gereja Iya, tapi dalam setahun, iya Pak, lanjut. kalau saya hitung 4 kali sama kemarin. Iya, iya. Setahun 4 Tapi kali ke begini gereja. Pak, kita yang nggak pernah ke gereja ini, maksudnya ya, mengerti kita ini. Tetapi kalau kita
Coba mungkin kalau lama-lama Bapak perhatikan nanti Pak Nabi ini, maksudnya Komal ini, mungkin suatu saat nanti ada pendeta yang lain beda dengan pemahaman Pemahaman kita ini kita. nanti. Oke, Pendapatnya Pak beda. Nabi terakhir saya ikut izin follow ya, izin follow semua, Bang Hayalan juga. Iya, iya. Ya, itu karena kayaknya mereka telah mengkultuskan keberadaan serta status mereka sebagai pendeta. Kita nggak bisa sangkal pendeta cari duit. Karena paling gampang cari duit itu saat memimpin jemaat. Persembahan perpuluhan. Ya, kenyataan. Saya bilang kenyataan. Kalau pendeta yang tidak seperti itu kan mereka pilihan. Orang yang dipilih Tuhan. Apalagi ini Ya maaf ya kalau memang Iya, betul, pendeta, soalnya saya bisa buktikan banyak pendeta Iya, yang iya. statusnya sebagai pendeta Iya, betul. manfaatkan kedudukan mereka untuk memeras secara halus, pakai firman Sabang, Tuhan, cari mungkin uang. Sabang sampai Merauke nampaknya ini, Pak. Kayaknya begitu karena masih sesuai lah dengan akan datang banyak nabi palsu. Ya nabi palsu itu yang mengandalkan mamon. Maaf, saya bukan ngejat, saya bukan menghakimi, saya lihat sendiri. Ada teman Manado. Iya. Kalau Pak teman-teman yang pernah datang ke Manado atau ada yang di bawah tahu ya Manado kenal kita. saya. Manado kita Langowan. Manado Mawar Merah. Tapi Papa Langowan Terus Manado. mau bilang Languan kita asli Tonolan. Tapi Papa Langowan. Kita Famrundengan asli Tonolan. Bolaan kita. Oh iya bagus sebelah orang. Londa kita Londa. Oh iya. Londa kita. Itu Fam Languan. Londa. Setelah Amongena Wolaang Tonolan baru pas selatan menuju ke Nongan. Iya, banyak saudara di Amongena kita. Banyak Iya. saudara di Amongena. Jadi yang kau bilang itu betul truth. Kamu bilang itu betul truth. Tidak salah itu. Saya Karena juga memang tapi nggak begini mau lagi, Pak, ya. makan ujian, cuma kita ungkap lah ya, buka hati gitu loh kalau melayani tulus. Iya. Melayani enggak usah lah lihat mamon, gembala kok kartu apalagi kalau di GPDI kan, gereja saya. Yang namanya gembala itu menuntun domba, bukan menelantarkan domba. Saya GPDI saya. Bu Mawar Merah, saya apalagi GPDI. kasus yang di Manado, dia kan orang Paselatan. Dia loh ketua umum Sinode Gemim. Makan uang rakyat. iya. Bagaimana ceritanya ini pendeta-pendeta begitu? Oh, yang dah kena kasus itu toh. Iya betul. Kalau kita GPDI terus. Tapi begini, Pak, ya. Begini Iya sama ya, Pak, tuh ya. orang. Kalau memang Iya sama. Pak Truk, Iya iya. Pak Truk, ya begini Pak Truk ya. Kalau memang kata Paulus hukum Taurat ditiadakan, ada satu lagi yang lebih menarik. Kan perpuluhan itu kan hukum Taurat namanya itu. Kenapa nggak dihapus? Iya itu di GPDI paling banyak itu. Di kotak persembahan itu Maliaki 3 ayat 10 semua. Iya. Kalau mau ikhlas kasih aja gitu loh. Persembahan kan ada Roh Kudus yang menuntun, pasti kita kasih. Jiwa kita kasih kok. Kalau memang diminta Tuhan, Iya, iya. jiwa dan raga kita kasih. Iya. Tapi jangan pakai Iya. dimaklumi lah ya, yang dibawa umpamanya ada yang nonton, tolonglah. Kalau pelayanan sungguh-sungguh lah, biar ada upamu di surga. Kalau seperti saya yang memang bukan jabatannya sebagai penuntun jemaat, kita juga enggak sembarang kok. Masih kita dong lebih enak mengasihi. Kita kalau lihat orang enggak makan kita bagi kok. Nah Gini pendeta-pendeta terus ini gini. wajar. Hayalan. Begitu enggak mereka? Terus kalau Iya, iya. Pengerja kayaknya di gereja enggak makan dia cuek. Yang penting anaknya sekolah di luar negeri. Ngumpul duit, beli barang mahal. Iya. Mak, pendeta pernah saya lihat jam, bener loh. Omega Ori dia beli. Harganya berapa tahu? Yang begitu-begitu. Browsing lah yang paling murah yang putih itu. Titanium, alamak. Geli Dari juga Sabang lah, sampai bisa. Merauke itu Pak, semua. Iya. Iya. Dari mutar ke dunia juga, ya pendeta mau apapun titelnya yang soal rohani, mau dia pendeta, pastor, kayaknya apalagi kita lihat di USA pendeta-pendetanya ada pulau pribadi. Ya udahlah, memang berlaku lah mamon yang akan Iya. dituhankan. Iya. Jadi dengar biarlah. dulu. Hayalan, terus dengar. Kalau kita Iya. diskusi, coba kamu lihat di komal-komal Hayalan. Kalau pendeta-pendeta bicara, kalau kita bicara harus kasih diam dulu. Pendeta ngomong saya tidak perlu, saya bilang saya tidak perlu, dia juga berdosa sama dengan saya. Dia manusia biasa.
Masa dia bisa ngomong, kita tidak bisa ngomong Alkitab, sedangkan kita juga kan tahu baca Alkitab, tahu baca firman Tuhan. Di Iya. Komal kalau dia bicara tuh, Iya. kalau kita mau sambung baca ayat, diam dulu Mawar. Ada Pak Pendeta, ada. Mau apa Pak Pendeta? Mau minta apa lagi itu? Kalau mau Iya. kasih berdoa orang, kalau orang kaya diperhatikan. Iya, Kalau betul. orang miskin Ah, mana? itu yang paling banyak kita PBI. lihat. Kalau dia punya toko, punya usaha, Iya, kalau coba. minta didoakan cepat sekali Nah, pendetanya. orang punya usaha, Iya, ada apa-apa kalau orang ya punya di usaha depan mau disuruh. pendetanya. Kalau cuma kos, Terus dia kalau lihat orang juga kerjanya kalau bagus orang- atau tidak. Iya, Kalau ya, enggak, Lan. iya. Nah, Iya. kalau orang kalau orang kaya cepat sekali mau bisa sembahyang. Tapi kalau orang-orang miskin mau tanya kerja di mana suaminya, atau baru kasih amplop dulu baru bisa sembahyang. Ada Habis saya bilang saya tidak perlu panggil kamu. Nanti saya Habis sembahyang itu- sendiri. Ya, Habis itu kalau orang-orang kaya jemaahnya duduk di depan-depan yang bagus-bagus. Oh iya, iya. Tempat duduknya VIP. Oh. makanya saya tidak perlu saya foto akun begini. Saya bilang kamu lihat sampai foto akun, tapi saya sembahyang sendiri. Kalau saya suruh sembahyang sama pendeta harus pakai uang. Saya juga boleh sembahyang sendiri. Iya, bukan di gereja sana biar cuma pakai sendal dengan apa boleh masuk gereja. Kenapa kalau sampai foto akun? Sengaja saya bikin begitu supaya kamu kira saya tidak tahu apa-apa. Yang kamu bilang dia bertato begini, tidak tahu. Oh, belum tentu dengan pendeta. Pendeta tidak bertato, tapi saya lebih pintar juga. Ya, Iya, mari betul diskusi itu, betul dulu. itu. Tanya ayat itu, yang ayat saya tanya. Iya. Jadi Ya, mari diskusi. Saya suruh begini Bu Mawar dan Pak Tru dan juga Hayalan. Pendeta itu mereka mengikuti Paulus. Karena kata Paulus, dengan matinya Kristus atau Yesus sudah membatalkan seluruh hukum Taurat. Seluruh berarti semua. Dan juga ketentuannya. Tetapi ada kecualinya. Satu yaitu masalah perpuluhan, Bang. Itu jangan ditiadakan. Begitu. Mereka bisik-bisik itu. Lalu benar kata Yesus, dia datang untuk menggenapi. Lalu Paulus datang untuk membatalkan seluruh hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata di Matius 15 ayat 8, dia mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, di sini kena mereka semua. Mereka Amin. menjalankan perintah, mereka menjalankan semua perpuluhan, mereka berpura-pura baik. Tetapi yang mereka turutin adalah Perintah aturan manusia. dari Paulus. Seperti dia mengatakan, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Yesus. Jelas di sini. Silakan lanjutkan. Tapi saya mau angkat soal pendeta, memang ada lebihnya karena mereka announcing kan ada urapan. Cuma mereka kadang tanpa sadar ada urapan itu kalau mereka salah buat atau melanggar urapan yang sudah ditentukan Tuhan, hukumannya kan bukannya lebih berat. Kan ada juga loh ayat itu. Bagi pendeta, bagi gembala atau yang memimpin jemaat penatua seperti itu kan dikatakan juga di Rasul Paulus. Hukumannya kan akan lebih berat saat penghakiman. Itu loh. Tapi kadang ya kuasa kegelapan apalagi mamon, waduh, itu paling susah disangkal. Padahal Iya, mamon tapi kan kalau kita bisa atur ya janganlah menuhankan dia. Jadi dia teman, bukan jadi dia partner, itu kan di firman. Jadi jangan dia yang atur kita. Bukan bawa santai juga, tapi ya kita bijak, kita simpan seperlunya. Tapi ya, kebutuhan sehari cukuplah sehari kan, istilahnya kesusahan sehari
Cukuplah sehari, tidak usah pikirkan hari esok. Dan saya puji Tuhan menerapkan itu Iya. kok. Yang penting kita berbagi, mengasihi. Walaupun saya kuat kalau mau berantem, kita mau adu jotos, tapi ada batas. Tuhan bilang kan mengasihi. Gimana kita bijak, ya udahlah mengalah. Mengalah kan tidak ada ruginya juga. Betul itu, Pak. Kalau lihat orang berkekurangan ya semampu kita lah. Kita juga ndak terlalu apa namanya, ndak kekurangan hikmat, ya kita kasih, bagi kek. Kan saya masih punya 2-30 Nanti ribu kalau kan. kita ngomong begini Bang Trud, semua pendeta mengatakan Pak Nabi terakhir sesat. Padahal kita ngomong. Dan nanti kita dibilang bidat. Dibilang bidat nanti. Ya, padahal kita ngomong Iya, apa begitu adanya mereka. sesuai firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan. Amin. Nah, mana Ya tuh udah yang saling follow kita sepakat pertahankan firman Tuhan, bukan perkataan nabi, rasul ataupun malaikat. Kita Nah, pegang ini yang perkataan Tuhan Yesus. inilah yang dikatakan Yesus itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Inilah yang terjadi. Amin ya. Yang sekarang ya, kenyataannya sekarang seperti itu. Ya, betul, betul. Ya, Ya, silakan. saya izin turun dulu host. Saya mau jemput istri. Pas sekarang udah jam 1 pas, saya lewat sedikit. Paling juga 5 menit cuma Oke, sampai di Bangku, Puputan. nanti malam kita live lagi, Bang. Live, oke, 8 iya. malam, mungkin setengah Iya, 9 iya. sana. Izinkan naik nanti. Udah follow Oke, semua. naik nanti ya, saya udah Nanti follow. selalu. Iya. Shalom. Ruth, Terima kasih kasih, kepada semua. Damai di hati. Yo, nanti baku follow, sis. iyo datang. Diberkati selalu. Yo. Yo, call back kita. Nanti malam kamu datang ya. Kita mau datang malam. Orang mau ibadah ulang. Jadi begini, makanya saya bilang di sini mereka juga banyak yang marah orang Kristen. Iya, betul, betul. Jadi nanti kita Maksud saya dikatakan begini, Bang Hots. sesat lagi. Yang saya katakan tadi itu benar. Iya, silakan Mawar Merah. Yang saya katakan tadi itu benar. Aduh, jaringan. Iya, lanjut Mawar Merah. Ini mawar merah ini Pak Nabi terakhir kayaknya pernah dengar suaranya ini. Bukankah yang namanya Bunda Mila itu? Bukan. Itu kepercayaan Nabi nanti di bagian Indonesia Timur itu. Siapa? Si Mawar Merah, kepercayaan Nabi nanti di Indonesia Timur. Iya. Ini suaranya. Aduh, mulai lagi. Iya. Ini suara. Mulai lagi hot ini. Enggak percaya. Aduh. Ya, selamat pagi kuakui. Jadi begini hot. Selamat siang Pak Dehe. Ya, silakan on ke Bang. Itu nama dong. Belum bisa Pak Dehe. Ini saya coba nyampein informasi. Ya, silakan. Itu kalau yang masih makan babi itu pengikut Paulus kan Pak Dehe? Enggak, pengikut Nabi. Nah, Wah, coba yang pakai kacamata tolong ditanyakan itu Pak Dehe. ini berat ini nampaknya nih. Ini aneh aja ini pasien ini. Pak Nabi terakhir ini. Gimana ini? Mau Pakai dijawab? kacamata tolong dikonfirmasi Pak Dehe. Begini Pak Gule. Anda hanya harus menjawab juga. Iya. Kalau tidak ada yang jualan, saya tidak beli. Karena ada yang jualan, saya mau coba gitu. Iya. Iya betul. Betul itu Pak Kuai. Oh. Tapi yang jualan di ujung dunia dicari sama dia Pak Dehe. Udah mangga boleh Iwa. Itu nggak dikasih obat Pak Dehe. Enggak, kalau gila lagi saya kasih obat. Pak Zainuddin. Ya itu aja Pak Dehe. Makasih Pak Dehe. Selamat siang. Ya, silakan on cam Pak Zainuddin. Iya. Selamat siang. Oke. Selamat siang, Pak Deca ini.
Follow kita teman-teman ya, follow kita ya. Gulo. Iya. Follow Gulo. Kamu belum follow saya. Gulo. Udah. Ya tuh. Ya, kemarin kok. Pak Zainuddin, di sini ada narasumber saya 2 orang. Kalau mau nanya kekristenan, silakan ke Mawar Merah atau Hayalan atau saya sendiri. Silakan. Iya. Bertanya. Udah Mawar Merah yang belum follow saya. Saya cuma ingin gabung aja. Yo. Ah? Hah? Nggak ada pertanyaan saya. Ya, ngapain naik kalau nggak ada Nggak ada pertanyaan? pertanyaan baru naik. Nggak ada pertanyaan mau naik lagi ah. Gimana? Nanti ku kasih Paulus Anda ini Cuma kalau datang- nggak ngerti juga. Keluar. Cuma kasih datang lihat kasih senyum ini. Kasih lihat senyum dia Pak De di sini. Mau ditanya Ayo, dia Pak naik, Dehe, naik. Pak Yang- Nabi terakhir. Gimana? Mau ditanya dia itu. Nanti iya nanti kalau sebentar Pak De. Pak De Nabi. Ya, silakan. Nanti kalau ada Kristen naik Pak De Nabi baca yang iya kalau ada Kristen naik Pak De baca yang Efesus 2 ayat 15, nanti saya baca yang Matius pasal 5 ayat pasal 17. 5 ayat 17 ya. Ya, biar semakin biar kita mereka jadikan tahu. babi panggang Oten ini. Kita Iya, jadikan saya babi baca kan panggang. di situ kan Tuhan Yesus membatalkan. Oke, siap. Nanti Pak Gule Hayalan Iya yang begitu biar memberikan yang Kristen aduh biar Aku ya- Kristen Aku ya kalau biar pendetanya jangan nanti percaya ada yang Paulus. kutanya sama Pak Pendetanya kalau ada yang naik. Khusus Pak Pendeta aja aku. Iya, kasih naik. Gulo, kasih naik pendeta, bilang Pade. Iya. Nanti begini. Nanti kita bertanya. Pendeta Ayo Jai, naik kalau ada makanya naik pendeta. dia. Kalau Pak Pendeta Jai saya udah mau tutup komal baru naik dia ngintip dia di luar ngintip. Karena kemarin 3 pertanyaan saya itu tidak dijawab. 3. Kapan Paulus mendapat firman Tuhan kepada Yesus untuk menyampaikan pembatalan hukum Taurat? Tidak bisa dijawab dia, pakai asumsi saja. Iya, itu berat itu loh. Berat Oh, bukan pertanyaan Pak berat, Dehe, bisa Pak. mencret 7 hari 7 malam itu. Mencret 7 hari 7 malam itu. Karena tidak ada di dalam Tapi jujur- Alkitab. Jujur ya Pak Nabi terakhir, baru saya tahu sebenarnya reaksi Paulus ini sebenarnya. Iya. Ya, halo Abang Khalid bin Walid, silakan on cam. Oh, cam. Islam dia. Boleh nggak on cam, bro? Nggak boleh. Ah, Oh, nggak boleh. turun aja lah Oke. Pak. Turunkan aja lah. Iya, Anda ngapain kalau tidak on cam? Kita Contohnya, Anda ke rumah saya lalu pakai topeng. Harus buka topengnya dulu biar saya lihat wajahnya siapa yang datang. Ah, itu kalau rumah beneran. Ini kan cuma di HP. Iya, saya juga kenal kau di sini nanti. Saya kenal kalau ketemu di jalan. Oh, si Khalid ini dari Inggris Raya ini. Lalu Anda datang ke sini ngapain? Ini Percaya Yesus. ada yang Muslim nggak ini? Ada yang Muslim nggak? Nggak ada Muslim di sini. Kristen semua ini pengikut Yesus. Oh, Iya. Boleh dong kita nanya-nanya. Soalnya saya nggak pakai baju ini, cuma pakai celana pendek. Ya, itu urusan. Aku lagi istirahat sebentar, pakai celana pendek, panas di sini. Ya, pakai Mungkin lah baju. kalau pakai baju. nanya-nanya. Oke. Masa kamu bertamu tidak punya celana sama baju? Ada sih, tapi lagi siang gini panas. Aku cuma pakai Ya, celana ambil pendek. dulu. Jangan berdusta dalam segala hal. Ambil dulu. Aku mau kasih lihat ini aku pakai celana pendek. Ah, ngeyel kamu ini, ngeyel. Ku turunkan saja.
Ngeyel Kenapa sekali. turun si Mawar Pak Dehe? Lagi buka baju dia katanya. Itu udah lama kenal sama dia itu Pak Dehe atau bagaimana itu? Itu kepercayaanku di Indonesia Timur itu. Nanti kalau saya sudah digenapin jadi nabi terakhir, beliau yang membuka cabang di sana. Oh iya iya. Kalau saya Sumatera Barat ya Pak Dehe ya. Kalau Pak Vano di Sumatera Barat, nanti Pak Riau di Vano Sumatera Barat, Pak Gulo nanti kita buka cabang supaya kita sadarkan Oten itu. Iya iya. Jadi aku di mana? Di Sumatera Barat, di Padang. Iya, tapi Vano? Jauh, beda kabupaten itu nanti jauh. Oh. Itu nanti saya kasih utusan buat jemaat hari ke-7 si Vano itu. Advent. Iya iya. Oh iya 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 iya. Iya, dibagi wilayah, Bang. Nanti Waduh. sudah banyak calon banyak di Nias. Ada yang dari Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias Induk. Tinggal saya cari yang punya ilmu, yang berani menantang pendeta. Kalau hanya berani congor saja nggak boleh, harus berani. Iya 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 iya. Iya, Tapi gimana? sebenarnya Pak Dehe, Iya, kalau di apa entah bertanya sama pendeta tatap muka, maksudnya 4 mata, saya nggak berani. Tapi kalau di sini berani saya mau saya bertanya. berani. Justru ini saya tantang Eporus BNKP malahan. Sekelas Eporus saya tantang dia. Bagaimana Anda bisa membatalkan hukum Taurat ini? Apa kuasa Paulus yang diberikan oleh Allah kepadanya sehingga dia bisa berani membatalkan hukum Taurat itu? Ya, Makanya, tapi begini Pak Dehe, saya makanya sudah baca bahwa catat mereka saya tidak naik catat. itu, malu Saya mereka. ada semua. Malu mereka nanti kalau kalah mereka Pak Dehe. Tahun depan saya live 2 HP saya live biar ketahuan siapa yang bodoh, saya atau mereka. Saya live. Iya, saya live. Enggak, biar dinilai oleh umat yang botol itu saya atau siapa. Iya. Tapi Kita begini Pak Dehe, sama-sama yang keluar membuat apa kendali. ini? Yang membuat saya logika itu, kenapa macam kita jemaat biasa, orang awam ini paham tentang itu, tetapi mereka selalu membela, selalu mengatakan bukan dia yang kamu bilang itu. Iya, Itu banyak yang satu. banyak Oten lagi. Ini contohnya si Yakub ini ya. Yakub ini botol sekali. Dia mengatakan apa kuasa Allah Subhanahu wa taala batu hitam di negeri Mekah itu. Naikkan saya tanya Anda. Lah, dia nggak multi. Itulah Oten-Oten Bahlul itu. Mereka berkoar-koar tetapi nggak naik. Naiklah kau. Ku kasih paham kau ya. Naik Itu menghapus dosa. ya, rokoknya jangan dekat-dekat, bahaya. Saya punya jerutu nih Pak Gule, mau rokok nggak? Jerutu Kuba. Ini ngomong-ngomong dulu ini, Pak Dehe ini jual topi atau bagaimana ini Pak Dehe? Topi Pak Dehe. Nggak, topi saya itu banyak lagi di kamar itu topi saya. Saya punya topi itu kurang lebih 70. Berarti penggemar topi juga Pak Dehe ini ya, Pak Nabi terakhir ini ya. Saya suka yang hitam. Saya punya hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 19, 18. Saya punya topi hitam tuh lebih 25. Hitam ini. Jadi bukan dijual atau untuk Enggak, apa ini saya sendiri? pakai. Merek ini saja ada 5. Merek ini aja ada 5. Berarti penggemar topi juga Pak Nabi terakhir ya. Kadang Nabi sehari ya? saya pakai 3, lalu dicuci. Saya aja sepatu ada 25 sepatu saya. Waduh, 25. kiriminlah di sini Pak Dehe. Nggak muat, Kirimin nggak muat. satu di sini karena Nggak muat. begini nggak muat. Pak Dehe, Kecil. karena kan Bapak kan Nabi, jadi turunan Nabi itu harus dikasih juga. Nggak muat. Maksudnya? Saya kakinya 31 bang. 29. 29 kaki saya 39.
Oh, enggak mualah. 41 kalau saya Pak Nah, Nabi. mana Yakub? Yakub, naik Yakub. Jangan berkuar-kuar saja kau. Kakak Yakub naik. Kita diskusi tipis-tipis. Kita diskusi Efesus saja atau Galatia atau Filipi. Yakub naik. Mana Yakub nih? Saya ajak naik nih si Yakub nih. Kalau tidak kita salibkan dia. Yakub. Ada anakku si Bella ini, naik dulu lah. Nah, sudah berapa lama tidak kelihatan? Naiklah Dede Bella. Kita kasih paham oten-oten ini. Ah, gitu dong Yakub, berani. Aduh, Anda hanya nanya-nanya di bawah, naik on cam gitu. Ya, selamat siang Pak Yakub. Silakan on cam dan agamanya apa dan tujuannya apa. Silakan. Yakub, silakan bersuara. Jangan Anda seperti orang budak. Silakan naik on cam. Jangan terik-terik terus itu. Mana si bodak itu? Mana si Yakub bodak itu? Memaki-maki dia dan lalu dia turun. Aduh. Tidak berilmu kau. Kenapa itu. dia itu Pak De? Kesurupan dia itu. Kesurupan Roh Paulus. Mana dia nih? Biar ku cari dia lagi. Kasihan sekali si Yakub ini. Inilah anak-anak haram itu. Oten gak berani on cam. Mana ada berani on cam Oten. Mana Yakub itu? Yakub itu nggak seorang temannya Dola. Kasihan sekali kau Yakub. Kau datang memaki-maki, lalu kabur. Udah pernah naik Yakub ini Pak De? Enggak, dia kan Johnny Herder dia. Oh. Ya, Pak Mansur, silakan on cam. Assalamualaikum Pak De, mantap. Iya, silakan on cam Pak Mansur. Mansur S. Iya. Apakah Anda oten atau bukan? Mantap. Cuman mendukung Pak De, mantap. Enggak ngaku oten dia Bang Gula. Saya Muslim. Oh Muslim. Ya, apa yang kita perlu bahas ini? Tidak ada perlu dibahas Pak De. Saya mau bahas di sini, silahkan bahas oten. Tolong nanti kalau ada oten-oten yang bandel diikat langsung di bawah Bang ya, diikat. Kita sunat mereka, kita sunat mereka. Oke. Iya, terima kasih. Woi, topi Pak Nabi. Oh ya, Topi. Aduh. dari anak saya si Jackie, si apa namanya, Jackie alias Bella. Iya, dari mana itu? Orang mana? Oten, mau sunat oten itu. Jadi persiapan. Gula diikat nggak disunat dia. Pak Gula, ada yang nanya mau diikat nggak? Untuk apa diikat lagi? Oh ya, thank you. Wow. Itu Disunat, siapa itu? disunat maksudnya Bang, disunat. Sudah. Itu apa lagi diikat? Enggak, katanya disunat. Gimana?
Iya, untuk apa lagi? Pak Iya. Gula mau disunat katanya, udah belum? Ah, dia aja yang diikat itu. Siapa itu? Kita ikat dia, Pak Nabi. Udah disunat dia Bang Mar. Naik, 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 naik. Biar kami ikat kamu. Siapa itu? Udah disunat dia Bang Biar Bang kita- Korsa, Bang Dia bukan di apa, Pak Nabi? Bukan di apa? Dia dibius saja dia nanti. Oh. Ya. Iya. Oke Bang Gula. Enggak, pikirannya abang belum disunat, makanya kita sunat begitu. Oh, tentang apa itu lagi? Sunat itu lagi itu. Itulah yang Galatia. saya tidak setuju dengan Paulus ini. Nah, kita bahas nanti malam Bang Gula. Nanti jangan Anda jauh-jauh, nanti kita bahas nih ya, boomingnya saya baca. Galatia Iya. 2 ya atau berapa? Sebentar Gula ya, Galatia 5 atau Galatia 2 itu. Galatia Iya, Galatia 2 nanti 5 Gula. Katanya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi karena Iya. Pak Gula sudah disunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Sudah kamu bisa main-mainkan Kristus karena tidak berguna lagi. Kata Paulus, bukan kata saya loh. Iya, ini lagi Bang L ini apa itu disunat perempuan lebih nikmat. Suatu mau saya bertanya juga itu sebenarnya bagaimana ya, bukan apa ya sebenarnya. Kalau disunat perempuan pakai fanoko Bang Gula, pakai fanoko. Alamak. Iya, kalau ada yang mau naik bertanya Kristus itu apa, silakan naik. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Naik saja. Ya. Biar Nabi menjelaskannya Kristus itu sebagai apa. Nanti saya jelaskan Kristus itu apa. Silakan naik. Atau kalau kau tidak berani, gimana? Ku jelaskan ini. Ku jelaskan saja apa gimana nih Bang Gula? Janganlah, biar naik dia kan. Iya, biar kalau naik mau dia. bertanya. Jangan Saya tepingan-tepingan mau saja. jelaskan juga samanya. Itu. Ya, kawan-kawan jangan lupa di tap-tap layar dan jangan lupa di follow. Yang belum follow Pak Dehe, silakan follow. Ya, buat kawan-kawan saya yang pengikut Paulus yang tidak bersunat, silakan bertanya kepada Nabi terakhir, kenapa harus kita mengikuti Yesus, ya? Dan kenapa kita melupakan namanya itu Paulus? Karena Paulus perkataannya berlawanan dengan Matius 5:17. Iya, betul. Mungkin saudara kita Islam yang menanyakan Kristus itu, saya jelaskan sedikit dulu Bang Gula ya. Kristus adalah artinya yang diurapi. Ya, yang diurapi dari kata Mesias atau Marsiah, yang merujuk pada raja, imam, atau nabi yang dijanjikan oleh Allah, yang diurapi Raja di atas segala dalam raja. ya, sebagai tanda penunjuk ilahi untuk tugas khusus. Dan bagi orang Kristen, gelar ini secara khusus menunjukkan kepada Yesus sebagai juru selamat, raja dan anak Allah yang diutus untuk menggenapi nubuat. Begitu kawan-kawan ya. Itu khusus Berarti bagi Kristen. raja di atas segala raja masuk juga di situ ya Pak Nabi ya? Iya. Iya. Kan ada Jadi- di Alkitab itu kan?
Ya, itu jadi khusus pengikut Kristen atau pengikut Yesus. Tetapi di kitab lain berbeda karena beda kepercayaan, otomatis beda artinya. Begitu. Itu menurut yang percaya kepada Kristen begitu. Tapi menurut di tempat lain beda. Jadi perbedaan Menurut Paulus beda. Beda ya, Pak, ya? Menurut Paulus sama, tetapi Oh, iya. menurut dia harus batal hukum Taurat. Itu perbedaannya. Naik edar. Heeh. Siapa sih Edar? Mau disunat apa gimana? Iya, Ya, mau diikat betul. ya, mau dibius dia itu, Pak. Betul Bang El, King of the King. Seperti di film-film Trans TV dulu, mulainya 7:30 tulisannya di atas apa itu? King of the King. Film apa itu? Film Kelajeng King, ya. Begitu. Ya, praktek hari ini sedikit Oten yang naik karena mereka sudah mulai ketakutan dan gemetarlah hati mereka. Iya, dan kebanyakan sudah mulai sadar, Pak Nabi. Ya, boleh kita beda tetapi kita tetap satu NKRI. Ya, betul itu Bang. Jadi kita ini hanya beda di agama saja. Kita tetap makan nasi, kita tetap nafsu sama orang. Walaupun dia Muslim kita nafsu, walaupun dia Kristen kita nafsu. Karena si Ucok tidak membedakan agama si Ucok. Si Ucok tidak punya agama dia pinginnya yang enak-enak gitu. Ya, kita hanya Kecuali kalau tidak kepercayaan. makan nasi dia, Pak Nabi. Ya. Kita hanya beda keyakinan saja Bang. Sama semua, kita bisa minum air, makan nasi, cari cuan, begitu ya. Tetapi perbedaan itu yang paling baik. Kita saling menghormati, menghargai, baik itu yang sedikit maupun yang banyak. Itulah indahnya Indonesia, begitu. Begitu. Contohnya abang makan urap, saya makan ikan asin, begitu saja. Iya. Si Ucok suka yang Ujung-ujungnya ke bau-bau nasi enak juga. pada dia. si Uco dan si Joni itu memang mereka suka yang gelap-gelap gitu. Yesus Muslim pada enggak, itu mungkin di abang itu, kalau di kami bukan. Makanya saya katakan tadi, beda ajaran, beda kepercayaan, beda namanya dan beda perilakunya di sana. Tetapi satu oknum, ya begitu. Contohnya Mesias, Kristus, Nabi Isa, Yesus, Yosua Al-Masih, semuanya tetap Yesus. Tapi beda-beda mengatakannya begitu. Kami juga Kristen, puasa juga kami Kristen. Ya, tetapi Pengikut sedikit yang Yesus ya. puasa karena siang bisa makan. Kayak si Ulo ini puasa pagi tetapi siang dia menggunakan piring nasi lagi. Iya. Ya memang Yosua Yesus itu tidak mengenal Oten Bang. Gimana sih Anda? Yesus itu tidak mengenal orang Kristen. Biar Anda paham, masa nggak pintar-pintar. Yesus itu tidak mengenal Kristen, tidak mengenal. Bahkan Paulus pun dia tidak kenal. Ya, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Oten, tidak mengenal Paulus. Tetapi Yesus pernah bermimpi dan saya pernah bermimpi ketemu Yesus. Kalau saya, begitu. Kalau Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Tetapi saya, Nabi terakhir, pernah ketemu Yesus di dalam mimpi. Hanya di dalam mimpi. Nah itulah kata anak saya. Tetapi kalau ketemu langsung tidak. Pintar nih Juan. Yang mau naik-naik silakan naik. Aduh, mana Oten-Oten ini? Biar ku kasih paham. Saya ini Nabi terakhir.
nabi yang meluruskan kepada Oten mana ajaran Yesus dan mana ajaran Paulus. Mata mau jadi anak si Edis. Ah, itu kata Juan mau jadi anak Edis nggak menggonggong tiap hari. Iya, malam-malam berdodol. Nah, itu kan kata Juan tuh. Ya, Yesus itu tidak Dengar mengenal. suara hujan Pak Nabi. Enggak, suara di kamu itu yang bunyi-bunyi, bukan sini. Iya, Halo, hujan di sini makanya. satu suami 3 istri, apa kabar? Itu di Banggul itu yang bunyi-bunyi. Apa itu Pak? Di Gula yang bunyi-bunyi itu. Iya, hujan. Oh baik, oke abangku. Gimana abangku? Nggak jalan-jalan ke Jakarta di liburan ini? Iya, Yesus tidak mengajarin jingkrak-jingkrak. Iya, di agama Kristen abangku tidak ada jingkrak-jingkrak, nggak ada. Dari mana Anda tahu ada yang jingkrak-jingkrak itu? Nggak ada kan Gula? Ya, di Manggula yang berisi. Apa? Enggak, begini, Yesus mengajarkan hanya bersorak-soraklah dan memuliakan. Ya kan Pak Nabi? Ya, betul. Dan habis itu kalau engkau berdoa, tutuplah pintu, masuklah dalam Boleh Bang rumah, Elmias, boleh. dan berdoalah. Begitu. Iya, betul. Jadi ajaran Yesus itu dia mengajarkan berdoa, bersujud, bersujud. Bukan jingkrak-jingkrak. Mana ada orang Kristen berjingkrak-jingkrak? Mana tadi yang komen itu? Alah, Anda salah lihat. Mungkin Anda ke diskotik. Pak Lurah 150 cc, Anda salah paham. Di Kristen itu sujud kalau berdoa. Ya, Yesus mengajarkan kalau berdoa itu Anda sujud dan berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga. Bukan berjingkrak-jingkrak ya. Pak Lurah, Anda ini lurah tapi pikirannya kecil sekali. Dan Yesus lagi kalau berdoa dalam 1, 2 orang, 3 orang, disitulah aku berada. Betul kan Pak Nabi? Ya, betul. Jadi artinya kita berdoa 2 orang atau 3 orang saja pun dia sudah bisa disebutkan namanya, dipanggil di sana. Ya, bukan jingkrak-jingkrak seperti yang dikatakan oleh siapa namanya tadi itu? Lurah. Kau menghina lurah. Iya, Pak lurah. Kau menghina lurah, nggak bagus itu. Jangan salah paham dulu Pak Dehe. Iya lurah. Kau lurah tetapi kau berkata jingkrak-jingkrak. Nggak ada jingkrak-jingkrak di gereja. Kalau ada yang jingkrak-jingkrak di gereja itu saya tembak. Saya punya pistol soalnya. Nggak ada. Kita datang di gereja itu, kalau gereja kami, kita menenangkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kita berdoa, bersujud berdoa kepada Allah. Ya. Soniku, Ada yang bertanya lagi Pak Nabi, kenapa hayalan sering naik? Ya, karena hayalan ini sudah mulai terobatin dia, sudah mulai pintar. Sudah mulai ku kasih dia obat-obat yang bagus. Beginilah. Sehingga dia bisa membedakan mana manusia dan mana Tuhan.
Iya, habis itu kalau ada yang menanya tentang Yesus, saya kasih tahu. Nah, itu. Halo abangku. Halo, selamat siang, Pak Ade. Selamat siang abangku. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal kembali. Iya, makin ganteng aja nih, Bang. Yahoo. Ya. Yahoo, Yahoo, Yahoo. Iya, bagaimana kabar di Sumatera, abangku Halawa? Dari Riau, Pak Ade. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji Yahweh. Bagaimana pekerjaan Bang Halawa? Sepertinya saya lihat dari sini dan saya terawang, Anda Ya. salah satu orang yang sukses di sana juga. Baik, biar saya jawab. Iya, Saya hanya seorang petani, Pak Dehe. ya Tidak betul. malu dengan pekerjaan, tidak gengsi dengan keadaan. Karena saya itu adalah dilatih mental, bukan modal. Saya perintis, bukan pewaris. Ya, Jadi, mantap. namanya kita belum dapat apa-apa, belum bisa saya jawab sukses. Tapi ingin mau sukses, makanya saya bertanya kepada yang tua, bernasihat kepada yang muda. Sekarang saya mau ingin sukses, bertanya kepada Pak Dehe. Abang Halawa bisa saja, tapi saya lihat di sini Bang Halawa Ya, termasuk orang yang berhasil. Kenapa? Dulu Pak Halawa datang ke Riau bukan membawa uang, tetapi ingin belajar dan ingin sukses di sana. Mungkin kalau di Pulau Nias, Pak Halawa beda cerita lagi. siap, Pak Dehe. Makanya saya mengatakan Pak Halawa termasuk orang sukses di sana. Saya prinsipnya Pak Dehe, mohon maaf lari dari konten, ada kata bijak menyatakan, Ya. jeruk rusa jangan diperas, rasanya asam seperti miras. Marilah kita bekerja keras, biarlah bisa kita beli beras. Ya, mantap, mantap. Namanya kita hidup di perantauan, hidup susah, mati tak mau. Ya, betul, betul. Kenapa kita bisa bekerja seperti itu? Ada pantun menyatakan, kembang sepatu bunga Kamboja, satu ditanam dengan pepaya. Mengapa aku bekerja keras? Karena aku bukan anak orang kaya. Ya, mantap. Begitu Pak Gule. Pak Gule cari ilmu seperti Pak Halawa juga. Pak Halawa datang ke kota Riau dengan sejuta harapan. Sama seperti saya datang ke Jakarta dengan sejuta harapan. Walaupun di zaman itu saya tidak punya uang 1000 perak pun. Tetapi kehendak Allah lah berkata dan dia memberkati saya sampai sekarang. Begitu. Sama seperti Pak Halawa. Harus bekerja keras. Iya. Makanya Pak Dehe, kalau terwujud, Pak Dehe, lupa bersyukur. Pak Nabi terakhir, ini Pak Halawa ini beda dengan kita. Namanya aja sudah beda itu. Tapi salah satu yang perlu dicontohkan Pak Halawa, Pak Gule Pak Halawa ini, karena beliau ini datang merantau bukan mencari istri 3, tetapi Allah memberikan kepadanya, menitipkan 3. Lebih dari kita, menitipkan 3 dan luar biasanya semuanya itu baik-baik. Tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Begitu. Siap. Makanya Pak Gule, ada pantun menyatakan Pak Gule, pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Karena Pak Dehe juga sedikit saya tahu pengalaman Pak Dehe, begitu berangkat dari Pulau Nias ingin mengadu nasib di negeri orang. Jadi itulah hidup. Hidup itu adalah pertanyaan
bagaimana kita menjalaninya, itulah jawabannya. Sebab saya juga Pak Dehe izin sebelumnya, luar biasa tepingan yang menculit terhadap saya. Ada yang menyampaikan, mereka tidak tahu seluk-beluk dari asal muasal saya. Bahasanya mendapatkan wanita 3 itu tidak segampang itu. Membina wanita itu tidak segampang itu. Terpikir, gampang cari wanita dan gampang menjiwai wanita. Tidak begitu. Makanya ada yang menyatakan saya, loh, kok seperti itu, kok seperti ini. Itu namanya adalah perjuangan. Jika gagal, jangan menangis, berhasil, jangan sombong. Ya, betul Pak Halawa, betul. Ada tepingan dari bawah Pak Dehe, dari Bardan. Istri 3 apa boleh Pak Dehe? Boleh. Tidak ada satu kata pun atau satu ayat pun di dalam Alkitab orang Kristen bahwa jemaat biasa itu dilarang untuk poligami. Tidak ada seorang pun. Tidak ada satu kata pun. Tetapi yang dilarang poligami itu adalah raja dan penilik gereja. Itu yang tertulis, itu yang kita jalankan. Tidak ada. Makanya saya juga pun, seandainya saya pendeta, saya halalkan poligami itu. Karena tidak ada larangan di agama Kristen. Tidak ada. Itu hanya akalan-akalan gembala saja. Mengatakan tidak boleh lebih dari 1. Nggak ada. Ya, demikian dari saya. Silakan ditanya lagi, nggak apa-apa. Boleh asal adil. Ya, betul, boleh. Kalau si Pahalawa adil. Saya selalu nonton di HP saya Pahalawa. Walaupun saya live, saya nonton di HP yang satu. Karena saya juga pingin poligami, tapi tidak bisa adil. Itu kalau saya jujur orangnya. Kalau Pahalawa, dia bijaksana orangnya. Kenapa disalahkan Islam poligami? Siapa yang salahkan Islam? Anda Fajian SR, itu Anda salah sendiri. Tidak pernah Anda ada yang menyalahkan Islam poligami. Bahkan ketika Nabi Salomo punya istri 700, Allah tidak menegur beliau. Tidak menegur. Tidak ada itu dikatakan bahwa, Salomo, kenapa istrimu banyak? Enggak ada itu. Kata Tuhan di dalam Alkitab, beranak cuculah dan penuhilah bumi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tidak ada itu dilarang. Betulkah Pahalawa kata saya? Betul. Itu. Kalau tanya firman Tuhan yang akurat sama saya, jangan sama pendeta. Saya meluruskan. Bilang Pak Dehe jangan bawa-bawa Islam. Iya, itu pertanyaan si abang itu tadi, Bang. Boleh. Yang bawa-bawa Islam itu siapa? Si abang yang satu tadi, abang mana yang nanya tadi, kenapa disalahkan Islam poligami? Bang Fadzlan SR. Mungkin salah nulis dia itu. Halawa Muslim atau Oten. Jadi begini, biar saya jawab dulu. Mau Ya, agama lanjut. apapun dari tepingan kalian, ya, biarlah kami seksi di dunia, biarlah siksa di akhirat. Ada yang so suci, so alim, belum tentu juga masuk surga. Ada juga yang berdosa, belum tentu masuk neraka. Yang menentukan kita masuk neraka atau surga itu adalah yang di atas. Jangan kita menghakimi seseorang. Belum tentu yang beriman itu masuk surga, dan belum tentu juga yang berdosa masuk di neraka. Kembalilah ke agama kita masing-masing. Bukan agama yang menghidupkan saya, tapi iman saya dan firman atau ke neraka jika saya buruk. Itulah jawaban saya ya. Mohon maaf, kepingan dari bawah. Jangan kita terlalu pintar menilai diri orang lain.
tapi terlalu bodoh menilai kita sendiri. Boleh kita menegur, boleh kita ada praduga tak bersalah, tapi jangan menghakimi seseorang. Itulah jawaban dari saya. Setuju statement pahlawan. Terima kasih atas supportnya. Selamat datang dan selamat bergabung. Ya, artinya pergi ke Semarang naik sepeda. Salam sayang buat yang baru datang. Labe. Mau kopi